Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vibio Isnando Haryat Paja Pradana NPM 1632010073 jurusan Teknik Industri akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisa Peningkatan Pelayanan Guru Era Pembelajaran Daring atau Online dengan Implementasi Metode Service Quality atau SERVQUAL dan Importance Performance Analysis atau IPA di SMA Negeri 3 Tuban. Yang melatar belakangi penelitian saya ialah pandemi virus corona atau COVID-19 berdampak pada dunia pendidikan, yakni layanan pendidikan berupa pembelajaran tatap muka diganti dengan media pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut daring atau online. Oleh karena itu, instansi pendidikan sebagai pelaksana harus dapat beradaptasi terhadap teknologi dan menggunakan teknologi sebagai sarana pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, diperlukannya peningkatan kualitas pelayanan guru dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan guru dalam pembelajaran daring atau online. Untuk menjaga kualitas pembelajaran daring, maka diperlukannya evaluasi terhadap kualitas pelayanan guru dalam pembelajaran daring atau online. Evaluasi tersebut berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, khususnya kualitas sumber daya manusia, yakni guru sebagai pelaksana sekaligus inovator dalam mengimplementasikan teknologi. Akan tetapi, pada sekolah SMA Negeri 3 Tuban, beberapa guru masih belum dapat mengimplementasikan media pembelajaran dan faktor kendala dalam media pembelajaran daring, yakni keterbatasan dalam penggunaan fasilitas online berupa HP, laptop, dan data paket internet. Pembelajaran online atau daring bukan merupakan suatu hambatan atau keterbatasan dalam pelaksanaannya, melainkan suatu tantangan yang harus dihadapi guna tetap berjalannya pembelajaran. Akan tetapi, dalam mengimplementasikannya perlu adanya tindakan berupa penilaian kinerja terhadap guru, sebab guru merupakan pelaku utama dalam pembelajaran online atau daring, sehingga dapat menjadikan jaminan layanan pendidikan yang berkualitas. Untuk itu, saya menggunakan metode Service Quality atau SERVQUAL dan Importance Performance Analysis atau IPA sebagai metode dalam tingkat kualitas kepuasan pelayanan dan evaluasi kualitas pelayanan dalam proses pembelajaran daring. Untuk itu, penggunaan metode Service Quality atau SERVQUAL untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan dari kualitas pelayanan berdasarkan nilai GAP dan metode Importance Performance Analysis atau IPA untuk mengevaluasi dan memberikan usulan perbaikan dari hasil analisa kualitas pelayanan berdasarkan pemetaan diagram Cartesius. Adapun rumusan masalah penelitian saya, bagaimana kepuasan siswa terhadap pelayanan guru pada media pembelajaran daring dengan menggunakan metode Service Quality atau SERVQUAL dan Importance Performance Analysis atau IPA di SMA Negeri 3 Tuban. Adapun batasan masalah penelitian saya yang pertama, menggunakan data historis yakni data sekolah di SMA Negeri 3 Tuban pada tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, penelitian hanya dilakukan pada bagian proses pembelajaran daring atau online terhadap pelayanan guru. Ketiga, pengisian pertanyaan-pertanyaan terhadap kuesioner yang diberikan merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan yakni siswa dan kepuasan layanan guru yakni guru. Keempat, guru dan murid sebagai responden pengisian kuesioner terhadap pelayanan proses pembelajaran daring. Asumsi-asumsi penelitian saya. Yang pertama, tidak adanya perubahan jumlah guru serta guru yang dipindah tugaskan ke sekolah lain selama penelitian berlangsung. Kedua, pemahaman guru pada aplikasi Google Classroom, Zoom, WhatsApp Group, dan Telegram dalam proses pembelajaran daring secara internal dan eksternal. Ketiga, pemahaman responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner yang diberikan serta bersikap netral dalam memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan media pembelajaran daring di SMA Negeri 3 Tuban. Keempat, data sekunder yang telah didapatkan dari SMA Negeri 3 Tuban dianggap benar dan akurat. Kelima,
Media pembelajaran daring yang digunakan adalah WhatsApp, Zoom, Telegram, dan Google Classroom. Tujuan penelitian saya yang pertama, untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan dalam pembelajaran daring menggunakan metode service quality atau SERVQUAL. Kedua, untuk mengevaluasi dan memberikan usulan perbaikan guna peningkatan pelayanan pembelajaran daring menggunakan metode Importance Performance Analysis atau IPA. Metode penelitian saya. Yang pertama, lokasi penelitian saya lokasi di SMA Negeri 3 Tuban yang beralamat Jalan Manunggal nomor 14, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Waktu penelitian saya pada bulan Juli 2020 sampai dengan data yang diperlukan sudah terpenuhi dan mencukupi. Variabel bebas penelitian ini yang pertama tangibles atau bukti fisik berupa pelayanan guru yang dapat dilihat serta dirasakan. Kedua, reliability atau keandalan, yakni pelayanan guru yang dijanjikan akurat dan handal. Ketiga, responsiveness atau daya tanggap, yakni kesediaan guru membantu dan perhatian yang cepat. Yang keempat, assurance atau jaminan, yakni sikap guru, berpengetahuan dan rasa percaya serta keyakinan. Kelima, empati, yakni kepedulian perhatian individual kepada murid. Variabel terikat penelitian ini yakni tingkat kepuasan pelayanan. Flowchart atau diagram alir penelitian saya yakni pertama mulai, yang kedua studi lapangan dan studi literatur untuk dapat menentukan rumusan masalah. Yang untuk selanjutnya didapatkan tujuan penelitian, selanjutnya mengidentifikasi variabel, selanjutnya pengumpulan data dimensi dan atribut, yakni pertama tangibles, kedua reliability, ketiga responsiveness, keempat assurance, kelima empati. Untuk selanjutnya penyusunan kuesioner. Setelah kuesioner tersusun, selanjutnya penentuan jumlah responden, di mana jumlah responden dari populasi 809 mendapatkan hasil 89 responden. Untuk selanjutnya penyebaran dan pengembalian kuesioner. Selanjutnya dilakukannya uji kecukupan data. Apabila data tersebut cukup, maka selanjutnya dilakukan uji validitas. Apabila data tersebut tidak cukup, maka kembali lagi ke penyebaran dan pengembalian kuesioner. Untuk selanjutnya dari uji validitas, maka dapat menentukan data tersebut valid atau tidak. Jika data tersebut valid, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Apabila data tersebut tidak valid, item yang tidak valid dihilangkan. Untuk langkah selanjutnya, uji reliabilitas menguji data tersebut reliable atau tidak. Jika data tersebut reliable, maka selanjutnya dilakukannya perhitungan nilai gap service quality. Apabila data tersebut tidak reliable, maka akan kembali lagi ke penyusunan kuesioner. Langkah selanjutnya yakni perhitungan nilai gap atau service quality, di mana Q sama dengan P kurangi E. Selanjutnya analisa hasil nilai gap service quality. Langkah selanjutnya tingkat kesesuaian atribut diagram importance performance analysis, yakni TKI sama dengan XI dibagi YI kali 100%. Untuk selanjutnya analisa pemetaan diagram importance performance analysis. Selanjutnya dilakukannya hasil dan pembahasan, selanjutnya kesimpulan dan saran, dan terakhir selesai. Untuk hasil penelitian saya yang pertama, pengumpulan data dimensi dan atribut, di mana data dimensi dan atribut penelitian pelayanan dalam proses pembelajaran daring didapatkan dari dimensi bukti fisik dari atribut TA1 hingga TA6, yakni TA1 berpakaian dan penampilan rapi dan profesional saat video call conference. TA2 penggunaan aplikasi pembelajaran daring Google Classroom. Atribut TA3 penggunaan video call conference via Zoom. Atribut TA4 peralatan dan koneksi internet memadai. Atribut TA5
pemberian tugas dan pengerjaan tugas via Google Classroom dan WhatsApp Group. Atribut TA6, melaksanakan ulangan atau ujian pada aplikasi siswa cerdas. Pada dimensi reliabilitas terdapat atribut RL1 hingga RL5. Pada RL1 yakni menyampaikan proses pembelajaran daring video call conference via Zoom. Atribut RL2 yakni menyampaikan materi pembelajaran daring menggunakan PPT dan Word Office. Pada atribut RL3 ketepatan waktu atau on time saat memulai pembelajaran daring dan ulangan atau ujian via WhatsApp Group. Atribut RL4 yakni dapat diandalkan menangani dan mengatasi masalah dalam Zoom, WhatsApp Group, Google Classroom, dan proses daring. Atribut RL5 yakni menyimpan atau mengarsip catatan atau dokumen dan hasil ujian atau ulangan tanpa kesalahan. Pada dimensi responsiveness berupa daya tanggap, yakni atribut RS1 menginformasikan kepastian waktu penyampaian pembelajaran dan ulangan atau ujian daring via WhatsApp Group. RS2 kesediaan untuk membantu kendala proses pembelajaran daring. Atribut RS3 penggunaan Zoom dalam proses pembelajaran daring yang segera atau cepat, efektif, dan efisien. Assurance ada atribut AS1 hingga AS3. AS1 menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa nyaman saat video call conference via Zoom dan WhatsApp Group. Atribut AS2 konsisten dalam bersikap sopan saat video call conference via Zoom. AS3 pemberian nilai ulangan atau ujian daring secara objektif dan transparan via WhatsApp Group dan website resmi. Hingga pada dimensi empati terdapat 3 atribut yakni EP1 hingga EP3. Untuk selanjutnya dilakukannya uji kecukupan data menggunakan rumus N sama dengan K dibagi S akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 dibagi sigma X kuadrat. Didapatkan yang pertama pelayanan sekarang. N aksen kurang dari N, di mana 75 kurang dari 89, maka dinyatakan data tersebut cukup. Yang kedua pelayanan harapan. N aksen kurang dari N, yakni 74 kurang dari 89, maka data tersebut cukup. Uji validitas, di mana menggunakan DF 62 kurangi 2, maka 60 dari A 5%. R tabel sebesar 0,2084. Pada pelayanan sekarang nilai R hitung di atas lebih besar dari R tabel, di mana R tabel 0,2084, maka data tersebut valid. Yang kedua pelayanan harapan, nilai R hitung di atas R tabel lebih besar dari 0,2084, maka data tersebut valid. Untuk selanjutnya uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha, di mana alpha hitung lebih besar dari alpha tabel. Yakni yang pertama pelayanan sekarang 0,934 lebih besar dari R tabel 0,2084, maka data tersebut reliable atau dapat dipercaya. Yang kedua, pelayanan harapan didapatkan 0,955 lebih besar dari 0,2084, maka data tersebut reliable atau dapat dipercaya. Selanjutnya dilakukannya perhitungan nilai sampel gap per atribut, di mana Q sama dengan P merupakan nilai rata-rata persepsi per atribut dikurangi E nilai rata-rata ekspektasi atau harapan per atribut. Pada tabel yang kiri dari atribut tangibles atau TA1 hingga TA6 memiliki nilai gap negatif. Dan pada atribut RL1 hingga RL5 didapatkan nilai gap negatif, RS1 hingga RS3 didapatkan nilai gap negatif, AS atau assurance 1 hingga AS3 didapatkan nilai gap negatif, hingga empati atau atribut EP1 hingga EP3 didapatkan atribut negatif, di mana dari nilai persepsi atau nilai harapan menggunakan rumus Q TA pada tangible 1 P kurangi E
sama dengan 3,18 dikurangi 3,98 didapatkan min 0,08. Untuk selanjutnya di ranking berdasarkan urutan nilai gap yang terbesar, maka ranking yang pertama didapatkan pada atribut tangibles 1 hingga ranking terakhir atau ranking 20 didapatkan pada tangibles 5. Untuk selanjutnya dilakukan perhitungan nilai serval atau gap per dimensi, di mana Q per dimensi sama dengan P nilai rata-rata persepsi atau per atribut dikurangi E sama dengan nilai rata-rata ekspektasi atau harapan per atribut. Untuk mendapatkan Q per dimensi, maka dari atribut tangibles 1 nilai persepsi dari 3,18 hingga tangibles A6 sebesar 3,37 ditambahkan dibagi 6 dikurangi nilai harapan dari tangibles 1 dari 3,98 hingga tangibles 6 3,46. Maka dari rata-rata tangibles 3,26 dikurangi 3,58 didapatkan min 0,32. Untuk atribut reliabilitas sama dari reliabilitas 1 hingga 5 didapatkan rata-rata nilai persepsi 3,2 sedang dikurangi nilai harapan 3,53 didapatkan gap dimensi 0,33. Pada dimensi responsiveness atau daya tanggap dari atribut RS1 hingga RS3 didapatkan rata-rata nilai persepsi 3,13 dikurangi nilai harapan 3,61 didapatkan nilai gap 0,48. Untuk dimensi insurance atau jaminan atribut AS1 hingga AS3 pada rata-rata nilai persepsi didapatkan 3,37 dikurangi nilai harapan 3,65 didapatkan nilai gap dimensi min 0,28. Pada dimensi empati atribut EP1 hingga EP3 nilai persepsi rata-rata 3,26 dikurangi nilai harapan 3,59 maka didapatkan gap min 0,33. Untuk selanjutnya diurutkan berdasarkan nilai gap terbesar. Untuk ranking pertama didapatkan pada dimensi responsiveness atau daya tanggap, ranking kedua reliability atau keandalan, ranking 3 empati atau empati, ranking keempat tangibles atau bukti fisik, dan ranking terakhir assurance atau jaminan. Maka dimensi yang menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan serta peningkatan kualitas pelayanan berdasarkan ranking adalah yang pertama responsiveness atau daya tanggap, kedua reliability atau keandalan, ketiga empati atau empati, keempat tangibles bukti fisik, kelima assurance atau jaminan. Untuk selanjutnya perhitungan nilai serval atau GAP keseluruhan, di mana Q keseluruhan sama dengan P yakni nilai rata-rata persepsi per atribut dikurangi E nilai rata-rata ekspektasi atau harapan per atribut. Dari atribut tangibles 1 hingga atribut empati 3 maka Q keseluruhan P dari nilai persepsi 3,24 dikurangi nilai rata-rata nilai harapan 3,58 maka Q keseluruhan didapatkan min 34. Untuk langkah selanjutnya ialah importance performance analysis atau IPA. Penggunaan analisis ini untuk digunakan dalam membandingkan antara penilaian peserta didik terhadap tingkat kepentingan terhadap kualitas layanan atau importance dengan tingkat kinerja kualitas layanan atau performance. Diagram importance performance analysis terdiri dari dua komponen, yakni komponen kepentingan dan kinerja. Hal pertama yang hendak dilakukan ialah dengan cara menghitung rata-rata nilai layanan sekarang atau kinerja yang terdapat pada tabel 4.6 dan rata-rata nilai harapan kepentingan tiap atribut terdapat pada tabel 4.7. Maka
didapatkan jumlah dari nilai kinerja 64,83, sedangkan nilai kepentingan berjumlah 71,67. Untuk langkah selanjutnya, pemetaan diagram Cartesius Importance Performance Analysis atau IPA. Yang pertama kali ialah menentukan XI rata-rata menggunakan rumus sigma XI1 dibagi P, di mana sigma XI1 sama dengan 64,83 dibagi P20 didapatkan sumbu X 3,2415, sedangkan Y rata-rata sama dengan sigma Y rata-rata 1 dibagi 20. Untuk nilai sigma Y1 71,67 dibagi nilai P20, maka didapatkan sumbu Y 3,5835. Setelah dilakukannya perhitungan, maka dipetakan di dalam diagram Cartesius. Pada kuadran 1 ialah nilai kepentingan yang relatif tinggi namun tingkat kinerja saat ini masih rendah, sehingga harus segera tindakan dan dilakukan perbaikan serta peningkatan kualitas pelayanan. Untuk itu pada atribut di kuadran 1, atribut tangible 1, RL 3 dan EP3 diperlukannya perbaikan dan peningkatan pelayanan. Kuadran 2 adalah nilai kepentingan yang relatif tinggi dan tingkat kinerja saat ini relatif tinggi sehingga diperlukannya kualitas pelayanan yang harus dipertahankan. Yang termasuk pada kuadran 2 yakni atribut tangibles 2, tangibles 5, RS1, AS2, RL4, AS3, EP3, dan AS1. Pada kuadran 3 adalah nilai kepentingan yang relatif rendah dan kinerja saat ini relatif rendah, sehingga masih tetap perlu perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan walaupun prioritas perbaikannya rendah. Yang termasuk kuadran 3 yakni atribut TA4 atau tangibles 4, reliability atau RL1, responsiveness 2, tangibles 3, dan responsiveness 3. Pada kuadran 4 adalah nilai kepentingan yang relatif rendah namun tingkat kinerja relatif tinggi. Yang termasuk kuadran 4 yakni atribut tangibles 6, reliability 2, dan empati 2. Maka didapatkan hasil dan pembahasan. Yang pertama, uji validitas pelayanan proses pembelajaran daring di SMA Negeri 3 Tuban didapatkan R hitung di atas R tabel, yakni R hitung lebih besar dari 0,2084 yang artinya bahwa pelayanan sekarang dan harapan dari 20 atribut tersebut dinyatakan valid. Yang kedua, uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha, yakni 0,2084, maka pelayanan sekarang yakni 0,9434 lebih besar dari R tabel. Pada pelayanan harapan 0,955 lebih besar dari R tabel dengan nilai R tabel sebesar 0,2084 yang artinya hasil tersebut dinyatakan reliable atau dapat dipercaya. Ketiga, hasil perhitungan nilai survival gap keseluruhan pada proses pembelajaran daring di SMA Negeri 3 Tuban didapatkan nilai negatif pada atribut TA1 atau tangible 1 sebesar min 0,84, reliabilitas RL3 min 0,58, RS2 min 0,54, RS1 min 0,5, EP1 min 0,5, RL1 min 0,44, TA3 min 0,43, TA4 min 0,43, RS3 min 0,4, RL4 min 0,34, AS1 min 0,32, AS3 min 0,32, EP3 min 0,28, EP2 min 0,21, AS2 min 0,21, TA2 min 0,2, RL3 min 0,17, RL2 min 0,13,
TA6 min 0,09 dan TA5 atau tangibles 5 min 0,04 dari keseluruhan 20 atribut tersebut yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan proses pembelajaran daring di SMA Negeri 3 Tuban. Hasil perhitungan server keseluruhan sebesar min 0,34. Maka kualitas pelayanan tidak memenuhi harapan peserta didik. Maka untuk itu diperlukannya peningkatan dan perbaikan pelayanan sehingga dapat memenuhi harapan peserta didik atau murid. Keempat, hasil pemetaan diagram kartesius dengan metode Importance Performance Analysis atau IPA yang terdapat pada kuadran 1 adalah nilai kepentingan yang relatif tinggi, namun tingkat kinerja saat ini masih rendah, sehingga harus diperbaiki serta peningkatan kualitas pelayanan, yakni atribut TA1 atau tangibles 1 pada koordinat 3,18, sumbu Y 3,98, untuk atribut reliability 3 atau RL3 pada koordinat sumbu X 3,05, sedangkan sumbu Y 3,63, dan EP1 atau empati 1 pada sumbu X 3,2 dan sumbu Y 3,7. Adapun usulan perbaikan ini berikut ini ialah usulan perbaikan terhadap atribut-atribut yang dianggap tidak atau belum memenuhi harapan peserta didik pada proses pembelajaran daring karena masih bernilai gap negatif dan terletak pada kuadran 1 sebagai berikut ini. Yang pertama, pada atribut tangibles yakni TA1 perlu dikurangi atau dihilangkan karena berdasar nilai hasil server sebesar min 0,8. Maka usulan para guru berpakaian dinas sedangkan para murid atau siswa memakai seragam sekolah. Kedua, pada atribut reliability RL3 perlu diperbaiki ditingkatkan karena berdasarkan hasil nilai server gap sebesar min 0,58, maka usulan perbaikannya lebih mendisiplinkan lagi dalam ketepatan waktu serta memberikan sanksi bagi yang terlambat. Yang ketiga, pada atribut reliability, pada atribut empati atau EP1 perlu dikurangi atau diperbaiki karena berdasar nilai serval atau gap sebesar min 0,5, maka usulan perbaikannya para guru harus tahu murid atau siswa yang sangat butuh perhatian individual dan setiap seminggu sekali dilakukannya evaluasi dari proses pembelajaran daring yang telah berjalan seminggu. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, hasil nilai serval gap antara persepsi dan harapan menampakkan bahwa dari keseluruhan 20 atribut tersebut bernilai negatif. Maka kualitas pelayanan pada proses pembelajaran daring secara keseluruhan belum dapat memenuhi peserta didik. Yang kedua, atribut yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan proses pembelajaran daring berdasarkan diagram kartesius Importance Performance Analysis di SMA Negeri 3 Tuban adalah atribut yang terletak di kuadran 1 yakni tangibles 1, reliability 3, dan empati 1. Usulan perbaikannya yakni para guru berpakaian dinas, sedangkan para murid atau siswa memakai seragam sekolah. Yang kedua, lebih mendisiplinkan lagi dalam ketepatan waktu serta memberikan sanksi bagi yang terlambat. Yang ketiga, para guru harus tahu murid atau siswa yang sangat butuh perhatian individual dan setiap seminggu sekali dilakukannya evaluasi dari proses pembelajaran daring yang telah berjalan selama seminggu. Untuk saran yang saya berikan, yang pertama, SMA Negeri 3 Tuban diharapkan dapat memberikan workshop, diklat, dan pelatihan pembelajaran daring terbarukan kepada para guru mengenai pelayanan peserta didik yang berkualitas, baik selalu memperhatikan peserta didik dan juga melakukan peningkatan inovasi-inovasi dalam pembelajaran daring sehingga peserta didik terpenuhi pembelajaran yang diterima dan menjadikan peserta didik menjadi cerdas dan pintar. Yang kedua, SMA Negeri 3 Tuban perlu melakukan penelitian kepuasan pelanggan yakni murid dan pelayanan secara
berkala, berkesinambungan, dan terus-menerus, sehingga untuk dapat diketahui variabel kualitas layanan apa yang paling dipentingkan oleh peserta didik dari waktu ke waktu, karena keinginan dan persepsi dari peserta didik semakin berkembang seiring dengan perkembangan waktu, zaman, dan teknologi. Ketiga, hasil penelitian ini digunakan oleh SMA Negeri 3 Tuban sebagai alternatif dan masukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan proses pembelajaran daring di SMA Negeri 3 Tuban ke depannya lebih baik dan berkualitas lagi berdasar usulan perbaikan yang telah diberikan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.